Kita lanjut ke yang namanya persamaan diferensial linier orde 2. Oke. Cerita dulu apa itu PD linier. Nanti nggak serumit yang di depannya ini. Nah, bentar-bentar saya ada. Oke, persamaan diferensial linier orde 2 itu bentuk umumnya seperti ini. Ini turunan 2 ditambah sesuatu fungsi kali turunan 1. Fungsinya bisa fungsi X, bisa fungsi T, tergantung permasalahannya. Ditambah sebuah fungsi kali Y, gitu teratur ya, sama dengan fungsi X. Ini boleh 0 ya, A1X-nya boleh 0, A2X-nya boleh 0, KX-nya juga boleh 0. Jadi fungsi konstan boleh. Kalau yang di depannya sini enggak 1, ini kan 1 kali Y double aksen. Misalnya di sini ada 3X. Nah, kita buat nanti ini menjadi 1. Semua dibagi 3X gitu ya. Pokoknya diusahakan depannya 1. Nah, yang akan kita pelajari beruntungnya yang A1-nya dan A2-nya konstanta aja. Kalau ininya bisa fungsi X. Lebih lanjut, kalau KX ini fungsi X yang nggak dikalikan dengan Y atau Y aksen atau Y double aksen, ya. Fungsi X yang berdiri sendiri, termasuk konstanta. Kalau dia bernilai 0, dinamakan PD. PD ini persamaan diferensial, PD linearnya homogen. Nah, masalahnya kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial yang tak homogen, jadi KX-nya nggak 0, harus nyari yang homogen dulu. Jadi akan dibicarakan dulu PD yang homogen. Nah, persamaan diferensial homogen, jadi ininya 0, selalu mempunyai dua solusi fundamental yang saling bebas. Kalau fundamental itu hanya istilah aja ya. Apa arti saling bebas yang penting? Yaitu nanti ada dua solusi. Saling bebas artinya yang satu bukan kelipatan yang lain. Saya contohkan. Ini kalau U1X sama dengan sin X. U2X sama dengan misalkan 5 sin X. Nah, ini satu dan lain, U1 dan U2 saling kelipatan. Gitu ya. Nah, ini tidak saling bebas. Tapi misalkan U1X sama dengan sin X. U2-nya misalkan sama dengan cos X. Ini saling bebas. Saling bebas ya. Saling bebas. Karena U1 dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi U2. Nggak mungkin. Kalau yang ini, U1 dikalikan 5, jadi sama dengan U2. Gitu ya. Pokoknya kalau dibagi hasilnya sebuah konstanta. Ini kalau dibagi kan, U1 bagi U2 jadi kotangan. U2 bagi U1, U1 bagi U2 jadi tangan. U2 bagi U1 kotangan. Nggak jadi konstanta. Yang lain, misalkan U1-nya sama dengan X. U2-nya sama dengan X kuadrat. Ini saling bebas. Karena kalau U2 bagi U1 hasilnya X, bukan konstanta. Gitu ya, arti saling bebas. Nah, PD homogen yang ininya 0 itu mempunyai dua solusi yang saling bebas. Dan solusi umum dari PD homogen adalah ini. Oke, ini nanti akan jelas begitu soal-soal langsung ini nempel di kalian. Kalau sekarang mungkin bacanya panjang-panjang. Nah, kita akan mencari dulu sekarang yang ini. Yang homogen ininya 0. PD linear yang homogen. Caranya, ini idenya nggak diceritakan di sini ya. Kalau mau tahu idenya harus ke matematik yang lebih atas. Idenya itu dimisalkan solusinya berbentuk E pangkat Rx.
R-nya ini konstanta yang dicari. Jadi pengen solusinya berbentuk ini dan selalu bisa. Itu ya ada teorinya di matematik gitu ya. Tapi enggak untuk di tingkat 1. Di tingkat 1 lebih memakainya. Nah, kalau dia solusi, artinya kalau disubstitusikan ke sini, turunannya juga disubstitusikan, turunan 2-nya juga disubstitusikan, saya hitung ini harus jadi 0. Oke, jadi saya hitung sekarang ini. Karena dia solusi, belum tahu R-nya berapa. R-nya harus dicari supaya jadi solusi. Ini akan dicari nih R-nya. Dihitung, Y aksennya sekian, ini E pangkat, turunannya ini, diturunkan sekali lagi jadi ini, R-nya konstanta ya. Nah, ini turunan 2, turunan 1, dan Y substitusikan ke sini. Diperoleh, ini ya, coba kita lihat. Ini turunan 2, A1 kali turunan 1, tambah A2 kali Y-nya. Oke. E pangkat Rx-nya saya keluarkan. Ingat, E pangkat sesuatu, kalau saya punya graf, ini fungsi E pangkat X, grafiknya itu seperti itu. Dia nggak pernah 0. Meskipun dia ke sini asimptotik ke 0. Jadi E pangkat sesuatu nggak pernah 0. Dengan demikian, kalau yang di dalam kurung dikalikan ini 0, haruslah yang di dalam kurungnya yang 0. Gitu ya. Nah, ini dinamakan persamaan karakteristik. Nama aja ya. Namanya persamaan karakteristik. Dari sini kita cari R-nya. R-nya. Pakai kalau istimewa ya difaktorkan. Kalau nggak istimewa ya pakai rumus ABC. Ingat A1, A2-nya? Angka nanti udah diketahui. A1, A2-nya. Ini persamaan kuadrat. Oke. Kita lihat kalau persamaan kuadrat, itu akar-akarnya ada 3 macam. Coba saya jelaskan di sini. Persamaan kuadrat. R kuadrat ditambah, samakan dengan ini. A1R ditambah A2 dan 0. Kan kalau mencari ininya pakai rumus ABC, min B plus min akar B kuadrat min 4AC 1 per 2. Gitu. Nah, tergantung kepada ini. Kalau saya sebut ini adalah A1 kuadrat min 4A2, diskriminannya. Kalau D-nya besar 0, yang ini besar 0, akarnya bisa dihitung, maka kita dapat akar real 2 yang berbeda. Min A1 ditambah akar ini per 2, satu lagi min A1 dikurangi akar ini per 2. Jadi R1 dan R2 dua-duanya bilangan real yang berbeda. Kemungkinan kedua ini 0. Kalau ini 0, saya dapat akar kembar. Yang ketiga, kalau ini negatif. Jadi misalkan akar, misalkan aja ininya dihitung min 36. Nah, ini akarnya kompleks. Kita nggak belajar bilangan kompleks, tapi untuk kuliah ini saja, itu kita definisikan akar min 1 tuh sama dengan bilangan I. Disebut bilangan imajiner. Jadi kalau ketemu min akar 36, akar min 36, kita ngitungnya akar min 1 kali akar 36. Akar 36 itu 6, akar min 1 itu I. Jadi bilangannya ada I-nya gitu ya. Nah, jadi ada 3 macam. Hasilnya bisa bilangan real berbeda, bisa kembar, bisa bilangan yang ada imajinernya, dinamakan bilangan kompleks.
Jadi di slide-nya ini diatur ini. Saya baca belakangan, kita lihat contohnya. Ya. Ini saya usahakan selesai 4 contoh ini, udah gitu kita udahan ya. Coba kita lihat ini. Gampang kok, gampang. Percaya saja gampang. Ini prosedurnya. Pertanyaannya, tentukan solusi umum dari PD linear yang homogen ini, Kx 0. Langsung aja gini. Dari sini kita bentuk persamaan karakteristik. Ini kecilin dikit lah. Tulisannya terlalu tebal. Persamaan karakteristik Niron dari sini kita lihat. Niron dari yang depan. Jadi nggak usah diginikan lagi ya. Langsung aja kita lihat nih. Turunan 2 nanti jadi R kuadrat. A1 kali turunan 1 menjadi A1 kali R. A2Y jadi A2. Jadi tinggal koefisien ini 1. Ini ya sorry R kuadrat. A1R. A2. Kalau saya akurkan di sini menjadi R kuadrat min 2R min 1. Gitu ya. Langsung. Nggak usah memisahkan solusinya E pangkat R itu. Setelah itu kita cari. Pakai rumus ABC karena nggak istimewa. Namanya akar-akar. Akar karakteristik. Dicari. Pakai rumus ABC min B 2 plus min akar 2 kuadrat. Min 2 kuadrat jadi 4. Minus 4AC jadi plus 4. Sama dengan 2 plus min akar 8 tuh 2 akar 2. Sama dengan 1 plus min akar 2 ya. Nah, setelah dapat akarnya ini bilangan real berbeda. R1-nya sama dengan 1 ditambah akar 2. R2-nya sama dengan 1 min akar 2. Dua buah bilangan real berbeda. Maka solusinya disebut solusi homogen, jadi saya kasih indeks H. Kita lihat ke tabel yang belum saya jelaskan tadi. R1 dan R2 bilangan real yang berbeda. Maka solusinya ini. Saya salin di sini ya. Konstanta 1 E pangkat, ini akar yang ke-1. 1 ditambah akar 2 X ditambah konstanta 2 E pangkat akar yang kedua. Gitu ya. Oke. Seperti itu kalau berbeda. Kalau kembali ke depan, tadi ada istilah solusi fundamental. Apa itu U1, U2-nya? Di soal ini, inilah yang disebut sebagai U1. Ini U2, solusi fundamental. Kita lihat bahwa ini dan ini saling bebas. Artinya, yang ini dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi yang ini. Itu ya, itu solusi fundamental. Solusi fundamental. Oke, udah gitu aja. Soal nomor 2, Kara. Balik ke soalnya lagi. Soal yang kedua. Saya crop lagi ya. Oke. Ini 4 soal ini mencakup semua bentuk yang bisa muncul. Sama kayak tadi, persamaan karakteristik R kuadrat min 6R tambah 9 sama 0. Nah, ini mah istimewa, saya faktorkan aja. R apa? Min 3 kuadrat sama 0. Saya dapat kembar ya akarnya. R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 3. Maka solusinya kalau kembar Y homogen
kayak tadi C1E pangkat. Ini akarnya 3X. Nah, yang ininya beda. Lihat ke sini. Kalau kembar, ini kayak yang ini tadi sama. Yang keduanya ada tambahan X-nya. Kalau variabelnya dalam T, ya ada tambahan T gitu ya. Kalau variabelnya X, ya kali X. Gitu. C2X, pangkat 3X. Inilah yang disebut U1, ini U2, solusi fundamental. Gitu ya. Kita lihat, U1 dikalikan konstanta apapun, bilangan ya, harus konstanta. Ya. Nggak mungkin jadi ini. Ini dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi ini. Gitu ya. Oke. Contoh ketiga, cepat ya. Kalau ini. Saya bilang juga gampang. Nanti ada yang agak sulitnya belakangan. Minggu depan aja. Ini. Ini contoh yang kompleks. Yang ada imajinernya. Sama kayak tadi. PK lagi. R kuadrat min 4R ditambah 13. Nggak istimewa, saya pakai rumus ABC. R12 sama dengan 4 plus min akar B kuadrat 16 min 4AC min 52 ya, dibagi 2. Sama dengan apa? 4 plus min akar minus 36 ya. Sama dengan 4 per 2 jadi 2, sorry ya. Akar 36 itu menjadi 6I. Dibagi 2, 3I. I-nya itu akar min 1, ingat ya. I itu akar min 1. Jadi ini kita ngitungnya akar min 1 kali akar 36. Akar 36-nya 6 dibagi 2 tinggal 3. Nah, bagaimana kalau bilangannya ini namanya bilangan kompleks, tapi kita nggak akan mengevaluasi terlalu jauh kompleks. Asal udah terbentuk gini, maka solusi homogennya sama dengan C1E pangkat bagian, ini namanya bagian yang real, yang 2, yang ini namanya bagian yang imajiner. Tapi kalau dipotong I-nya ya real juga gitu ya. Ini bagian real, ini bagian imajiner. Nah, solusinya tuh E pangkat bagian real kali cos bagian imajiner, tapi I-nya hilang. C2 bagian real sama-sama sin temannya. Gitu ya. Nah, mana U1, U2-nya ini? Ini U1, ini solusi fundamental, U2. Kita lihat, U1 dikalikan konstanta berapapun, nggak mungkin jadi U2. Dan sebaliknya. Jadi saling bebas. Oke, itu diatur oleh yang ketiga nih. Kalau akarnya, ini ditambah beta I. Ini. Yang bagian real jadi E pangkat. Yang ini beta I-nya menjadi cos dan sin. Oke, satu lagi. Sebelum kita berakhir, pas nih kayaknya. Sekarang 37, ya 3 menit untuk yang terakhir. Kok ada 4, padahal ini kan hanya 3 macam. Ini hanya untuk menunjukkan kehati-hatian aja kalian nanti di ujian. Coba kita lihat ini. PK-nya apa? PK ini jadi R kuadrat. Y aksennya nggak ada. Ya ditambah 0R. Karena nggak ada Y aksen. Ditambah 1 koefisien dari Y. Nah, nanti nggak usah ditulis gini, atau boleh R kuadrat, langsung aja tambah 1 sama 0. Ini nggak usah pakai rumus ABC. Ini R kuadrat sama dengan min 1
R-nya sama dengan penarikan akar ada plus min. R-nya sama dengan plus min I. Gitu ya. Oh, udah solusinya kayak tadi. Solusi homogen sama dengan C1 E pangkat. Ini mana di sini yang realnya? Ini kan 0 gitu ya. 0x cos. Ini kan 1i gitu ya. Jadi 1x. C2 E pangkat sama-sama 0x. Bagian realnya, bagian imajinernya satunya jadi sin 1x. Atau kalau nanti di ujian mah langsung aja kalian tulis gini, C1 cos X ditambah C2 sin X. Nggak usah ditulis ini 0 juga, ini 1. Udah aja plus min I ya jadi ini. Nah, itu adalah mencari solusi persamaan diferensial homogen. Nanti berikutnya hari Selasa, kalau nggak mau berubah waktu, kita akan mempelajari yang tak homogennya. Oke, sekian dulu hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan.